Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, berjumpa lagi tentunya dengan saya di Zen Channel. Untuk kali ini saya akan sedikit sharing kepada teman-teman, terutama yang menggunakan kendaraan Daihatsu Ayla ya. Kebetulan sama dengan yang kita gunakan. Yaitu mengenai berapa sih estimasi biaya kalau kita servis di bengkel resmi dari Daihatsu. Kemarin saya datang ke daerah Purwokerto ya, untuk servis kendaraan kita. Kalau kilometernya itu di angka 22.700 ya, di angka 22.700. Nanti estimasinya berapa biaya yang harus kita siapkan ketika kita mau pergi ke bengkel resminya. Karena kalau kita ke bengkel biasa ya, ke bengkel umum itu kan habisnya nggak terlalu banyak lah. Tapi kalau di bengkel resmi biasanya kan bayangan kita pasti di sana habisnya bisa banyak sekali. Nah, untuk angka 22.000 km ini saya kemarin mengambil servis itu ada beberapa hal ya, Ini saya bacakan saja dari kwitansinya biar jelas habisnya berapa. Yang pertama rincian pekerjaan ini, Satu ada understeel itu 59.400. Kemudian ada spuring itu 135.000. Jadi di sana banyak hal yang kita kerjakan. Kemudian ada rincian barang ini. Rincian barang yang kita gunakan. Satu ada aluminium washer 10.000. Yang dua antibakteria fogging. Ya kita di fogging ini kendaraannya supaya bakterinya pada mati gitu ya. Apalagi sekarang kan musimnya virus itu. Itu 105.000 teman-teman. Yang ketiga super carbon cleaner 195.000. Ini saya nggak ngarang ya, di sini ada tulisannya. Yang keempat ini oli mesin ultimate deterrent itu 3 liter ya, 435.000. Kalau per liternya itu 145.000 teman-teman. Tapi kalau oli mesin ini nggak semuanya sama, tinggal kalian mau pilih yang nanti harga berapa, karena ada juga harga yang lain. Yang kelima injektor valve cleaner 87.500. Wiper fluid ini ya, pembersih kaca itu ya, 55.000. Yang ketujuh engine flush 90.000. 8 elemen subsea oil filter oli gampangannya itu, filter oli 28.000. baterai review 50.000. brake cleaner ya, ini membersihkan rem itu ya, di 4 roda ini 60.000. Kemudian ada flusher rate 75.000. 12 silicone spray 60.000. 13 Excel foam 60.000. 14 Catalytic chamber cleaner 125.000. Ini pembersih ruang pembakaran ya. Yang 15 air dari aki ya, 7.500. Ini untuk barangnya. Jadi barangnya udah ketemu 1.443.000 rupiah. Barang ini sebenarnya kalau teman-teman di bengkel resmi itu nggak semuanya diambil, nggak apa-apa. Bahkan yang saya ambil hanya 15 item, belum yang lain-lain, karena misalnya itu balancing itu saya nggak ambil itu ya, karena masih normal itu kan.
Kemudian kemarin lagi yang nggak saya ambil satu lagi itu cuci mesin ini ya, biar kinclong itu mesinnya depan itu seperti baru itu nggak saya ambil. Itu nanti aja lah kapan-kapan. Itu kalau nggak salah 250-an ribu. Jadi udah kelihatan kan 150 tambah 250, 400-an ribu nggak saya ambil. Itu 2 item saja. Dan masih ada item-item yang lain. Jadi untuk barangnya ini saya habis 1,4 juta 403 ribu rupiah. Kemudian untuk jasanya ini ada 216.000. Ada potongan ya, karena saya kemarin booking 1 hari sebelumnya dapat potongan 10%. Tapi ada pajak ya, PPN 17.000. Jadi ketemu 194.400. Jadi barangnya 1.443.000, jasanya 194.400. Totalnya kemarin saya habis 1.637.400. Ya, ini di kilometer 22.700-an kemarin. Tetapi dengan harga sekian juga kendaraan saya ibaratnya fresh lagi ya, fit lagi, enak lagi lah gitu. Karena banyak hal yang diperbaiki, di setel lagi, dicek-cek dan sebagainya, dan ada yang kurang pas mungkin ya, juga diperbaiki lagi. Artinya dengan budget yang agak besar ini juga kita dapat kendaraannya juga ya maksimal juga ya. Ya seperti itu gitu. Walaupun sebenarnya bisa saja dibawa ke bengkel yang biasa lah, bengkel umum. Kalau di sana kan bisa ditekan ya biayanya. Misalnya kalau kaki-kaki mobil misalnya ya, ada stabilizer itu ya, misalnya agak rusak, itu kan bisa diakali lagi, bisa di setel lagi. Tapi kalau di bengkel resmi kadang-kadang part yang rusak ya diganti itu. Ini yang bikin budgetnya banyak kan seperti itu. Kalau di bengkel biasa ada kerusakan, kalau masih bisa diakali, itu diakali dulu biar biayanya nggak terlalu besar. Kalau masalah kelebihan dan kekurangannya ini juga tergantung kitanya aja lah ya, kitanya aja. Masing-masing pasti ada plusnya, ada minusnya juga. Tapi sesekali menurut saya sih, sesekali kita bawa kendaraan kita ke bengkel resmi supaya dicek semuanya secara mendalam gitu ya, biar selalu kita kontrol kondisi dari kendaraan kita, karena juga safety kan penting juga ya, keselamatan untuk semuanya. Kalau kendaraan kita dia nggak beres, kita nggak tahu, nggak konangan ibaratnya, akan beresiko juga. Jadi ya budget sekian, yang penting kita dapat kendaraan yang fresh lagi dan bisa bertambah besar kalau tergantung kerusakannya juga. Kalau kondisi kendaraannya banyak yang rusak, ya pasti lebih banyak lagi. Dan itu ya wajar karena banyak spare part yang harus diganti. Kemarin kebetulan saya pergi ke Armada Mobil ya, di Purwokerto lah itu. Karena kan juga lumayan dekat juga. Itu sharing dari saya. Barangkali dari teman-teman juga punya cerita, bisa tulis di kolom komentar ya. Kebetulan sekarang kan juga banyak yang menggunakan Daihatsu Ayla juga ya, sering menemukan ya berpapasan di jalan itu. Jadi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jadi kalian servis dimanapun tidak masalah, tergantung sesukanya saja, tergantung kemantepannya saja. Dan kalau bisa sekali kita bawa kendaraan kita ke bengkel resmi supaya dicek secara semuanya aja. Begitu. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.